Selamat pagi sahabat GPIB dimanapun kita berada. Kita berjumpa dalam acara Morning Call bersama dengan saya, Pendeta Nurmala Buruginting. Untuk mengawali aktivitas pada hari ini, maka mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Zakaria pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Zakaria pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Jika sudah menemukannya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk nafas kehidupan yang masih bisa kami nikmati pada pagi hari ini. Serta untuk tubuh yang masih Tuhan izinkan untuk kami pakai beraktivitas sepanjang hari ini. Ungkapan syukur ingin kami nyatakan lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Oleh karena itu, kami memohon bimbingan Roh Kudus lewat firman yang akan kami renungkan bersama-sama, agar kami dapat dituntun untuk menjalani hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Zakaria pasal 7 ayat 7 sampai 9 yang menyatakan, "Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih sentosa, dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami?" Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing." Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, apakah ada ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya tentu ada. Ada ibadah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu ibadah yang berpusat pada kenikmatan pribadi atau kepentingan pribadi. Misalnya, saya beribadah karena saya melayani atau bertugas pada hari itu. Saya beribadah karena kebetulan saya mengidolakan yang berkhotbah pada hari itu. Atau saya beribadah supaya saya disanjung, dilihat baik oleh orang lain. Atau mungkin saya beribadah karena saya lagi nyari jodoh. Atau saya beribadah karena untuk menutupi sandiwara saya. Saya beribadah agar saya diampuni karena sepekan yang lalu saya banyak melakukan kesalahan. Atau saya beribadah ya karena kebiasaan saja, atau suatu formalitas, atau karena orang lain ibadah ya saya juga ibadah. Ibadah seperti ini menjadi tidak berkenan kepada Allah, karena hanya sekedar ibadah yang berpusat pada kepentingan pribadi atau kenikmatan seorang diri. Kita tentu sudah tidak asing lagi dengan ibadah ritual maupun ibadah aktual. Ibadah ritual kita kenal dalam persekutuan-persekutuan yang terjadi dalam pertemuan jemaat antara jemaat dengan Tuhan untuk merayakan dan memperingati karya keselamatan yang Allah lakukan lewat diri Yesus Kristus. Dan juga sekaligus kita mengucap syukur atas segala anugerah dan berkat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sementara ibadah aktual yaitu adalah segala sesuatu yang berlangsung dalam kehidupan jemaat setiap hari. Dan ibadah aktual merupakan kelanjutan dari ibadah ritual. Baik ibadah ritual maupun ibadah aktual, keduanya ini berpusat pada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kedua ibadah ini sama penting. Jadi tidak bisa hanya mengutamakan ibadah ritual dan mengabaikan yang aktual atau sebaliknya. Zakaria 7 ayat 7 sampai 9 menegaskan kembali bahwa ibadah yang berpusat pada kepentingan pribadi menjadi suatu peribadahan yang Allah tidak senangi. Bahkan Allah mencela ibadah yang demikian. Seperti yang ada dalam Zakaria 7 ayat 7 sampai 9 ini,
yang mengisahkan tentang ibadah puasa umat yang tidak diikuti dengan kepedulian terhadap sesama yang menderita dan yang membutuhkan pada saat itu. Bukankah menjadi menyedihkan jika kita merasa dekat dengan Tuhan karena kita tidak pernah melewatkan ibadah ritual, tetapi di waktu yang sama kita sebenarnya jauh dari Tuhan karena kita tidak melaksanakan ibadah aktual kita dengan baik dan benar. Kita rajin berdoa, tapi dengan mulut yang sama kita menyakiti orang lain. Kita rajin berpuasa, tapi kita tidak mampu menahan amarah. Kita banyak memberi, tetapi kita berharap menerima lebih banyak. Kita rajin pelayanan kegiatan di gereja, tetapi kita abai terhadap keluarga kita yang ada di rumah. Kita memposting ayat-ayat Alkitab, tetapi di akun yang sama kita menyindir orang lain. Kita geram melihat tayangan kekerasan di media sosial, tetapi justru kita menjadi pelaku kekerasan di tengah-tengah keluarga kita. Kita marah pada orang yang mengambil hak orang lain, tetapi kita juga menindas orang miskin, yatim, janda, dan bahkan orang asing. Kita sibuk membicarakan kegiatan atau peribadahan yang kreatif di gereja, tetapi di saat yang sama kita abai terhadap kasus perdagangan orang, kekerasan seksual, body shaming, atau bullying yang ada di sekitar kita. Kita merawat tanaman, bahkan rela membeli dengan harga yang mahal. Tetapi kita tidak peduli ada banyak lahan yang dibakar secara ilegal untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kita geram pada mereka yang mencemari lingkungan, tetapi di saat yang sama kita juga menggunakan produk-produk yang tidak ramah lingkungan. Bahkan coba kembali kita cek barang-barang kita yang ada di rumah. Seberapa banyak barang yang kita beli karena keinginan atau karena kebutuhan? Atau justru sebenarnya banyak hal-hal yang kita beli karena hanya untuk memenuhi gaya saja. Berapa banyak kita menyumbang limbah tekstil atau limbah makanan hanya karena gaya hidup kita yang konsumtif. Mari kita menjumpai Tuhan dalam ruang ibadah dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari dan di tengah alam semesta yang Tuhan jadikan ini. Mari kita laksanakan ibadah ritual dan aktual yang baik dan benar, yang tentunya berpusat bukan pada kepentingan pribadi atau kenikmatan pribadi atau sekelompok tertentu, tetapi berpusat kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Mari kita melaksanakan ibadah kita dan kiranya Tuhan memampukan kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman yang telah kami dengarkan bersama-sama. Kiranya firman yang telah kami dengarkan dapat menuntun kami untuk melaksanakan ibadah ritual dan ibadah aktual di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah dunia ini, dengan baik dan benar seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami membawa pengaruh baik di keluarga, di tempat kami bekerja, di tempat kami melayani, di tempat kami menempuh pendidikan, di tempat kami bermain, bahkan di mana kami tinggal saat ini. Ajarkan kami tidak abai terhadap sesama kami manusia dan juga alam semesta yang telah Tuhan ciptakan untuk melengkapi kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa bagi kami yang sakit. Tuhan kiranya memberikan pengharapan akan kesembuhan hari ini dan seterusnya. Bagi kami yang berjuang untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hidup, berjuang untuk pendidikan, berjuang untuk impian, kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kaki dan tangan kami yang lemah, dan memberikan ketenangan bagi pikiran dan hati kami yang bimbang, agar dalam pergumulan sekalipun, kami tetap dapat melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dari hal-hal yang luar biasa, hingga hal-hal yang sederhana sekalipun. Dan ajarkan kami dalam segala impian, cita-cita, harapan kami ke depan, kami tetap mampu percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Kami siap menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin.